Kenapa sih One Piece itu bagus? Di series ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan itu dan membahasnya dalam beberapa aspek dan dalam beberapa video. Dan di video kali ini, saya mau membahas bagaimana One Piece dapat membuat karakter yang simpatik di mata penonton. Oke, sedikit backstory. Jadi saya sedang menonton ulang One Piece dari awal episode 1 dan ketika saya sampai kembali di episode Drum Island dan saya sampai di episode 85 dan 86 lagi, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Meski saya dulu sudah pernah nonton ini waktu kecil di TV dan jujur saja saya sudah tahu ada backstory yang sedih di sini. Tapi ketika saya nonton lagi, ada sesuatu yang berubah. 全くいい人生だった。甘い親分一緒。ありがとよ、チョッパー。Saya menyadari betapa hebatnya Oda yang bisa membuat backstory yang dapat membuat penonton langsung peduli dengan karakter Dr. Hiriluk hanya dalam waktu yang sangat singkat, yaitu hanya dalam 2 episode. Dan untuk karakter yang bisa dibilang sebenarnya adalah karakter yang agak sampingan. Dan ini adalah salah satu kehebatan One Piece yang menurut saya luar biasa, yaitu kemampuan Oda untuk membuat karakter yang simpatik. Oke, saya tahu kalau ini sebenarnya adalah backstory untuk Chopper dan juga cara Oda untuk menanamkan inherited will-nya Hiriluk ke Chopper. Tapi dari segi penulisan cerita, ini adalah sebuah masterpiece untuk cara membangun karakter yang simpatis. Dan saya mau fokus ke karakter Hiriluk karena menurut saya, dialah tokoh yang berjasa di kedua episode ini. Hiriluk adalah sosok dengan goal yang sangat sederhana. Ia mau menyembuhkan orang sebanyak-banyaknya dan dalam prosesnya menyembuhkan negara Drum Island juga dengan membuat bunga sakura mekar di negeri Drum Island tersebut. Masalahnya, dia nggak pinter-pinter banget sebagai dokter dan bahkan sampai dibilang dokter gadungan dan orang yang ditolongnya pun malah biasanya tambah parah. Penelitiannya untuk buat obat yang bisa menyembuhkan negara Drum Island pun juga gagal terus. Ini adalah ciri karakter simpatik yang Oda pakai dan tanamkan di kita sebagai pembaca dan penonton. Orang yang berbuat baik, tapi tidak pernah mendapatkan balasan untuk niat baiknya. Kejeniusannya Oda di sini adalah mengemas karakter simpatik ini dengan komedi, membuatnya jadi ringan dan mudah diterima. Alih-alih menunjukkan dengan paksa, saya mau bikin backstory yang sedih. Ini karakternya nggak pernah diperlakukan adil dan kalian harus peduli sama dia. Nggak, Oda bermain dengan halus di sini. Cara penyampaian yang halus ini ditunjukkan dengan sangat luar biasa ketika adegan Chopper memberikan jamur beracun tanpa dia ketahui ke Hiriluk karena dia pikir itu adalah obat. Dan di sini pun Oda mengemasnya dengan komedi, sehingga ketika kita tahu dampak sesungguhnya jamur itu, ini adalah tamparan kenyataan yang sangat pahit bagi penonton. Karena sekali-kalinya Hiriluk mendapat hal yang bagus di hidupnya dan ada orang yang peduli dengan dia, hal itu sebenarnya adalah hal yang akan mengakhiri hidupnya. Dan Oda kembali memunculkan prinsip awal ciri karakter simpatik yang dia pakai. Orang yang berbuat baik, tapi tidak pernah mendapat balasan untuk niat baiknya. Hanya saja kali ini Oda memakai karakteristik itu di karakter Chopper. Lalu, ketika kita sudah sampai ke akhir episode 85, kita ditunjukkan lagi sebuah ketidakadilan terakhir untuk Hiriluk. Ia dipancing ke kastilnya Wapol karena katanya semua dokter di istana sedang sakit, dan dialah yang bisa menyembuhkannya. Sekali-kalinya ada orang yang benar-benar memanggil Hiriluk sebagai seorang dokter. Ternyata mau menipu dia, dan sampai di saat terakhirnya Hiriluk tetap menunjukkan prioritasnya sebagai dokter dengan mengatakan, syukurlah bahwa ternyata tidak ada yang sakit. Kembali, Oda menunjukkan prinsip dari karakter ini. Orang baik, tapi tidak mendapat balasan untuk kebaikannya. Hanya dalam waktu 2 episode, kita ditunjukkan pattern yang berulang terus ini. Membuat Hiriluk jadi karakter yang simpatik dan jeniusnya di saat yang sama. Kita juga membangun backstory dan rasa simpatis ke Chopper, yang karena dia mengikuti Hiriluk, dia pun juga diperlakukan tidak adil, sama seperti Hiriluk.
Sebetulnya, ada banyak cerita yang memakai cara menulis ini untuk membangun karakter yang simpatik. Contohnya kalau di sesama ranah anime, ya serial Naruto. Di mana background seriesnya itu adalah Naruto yang tidak tahu apa-apa, tapi dijauhi satu desa karena di dalam badannya ada Kyuubi. Atau kalau di film barat, contohnya yang paling jelas bisa kalian lihat di film Joker yang disutradarai sama Todd Phillips, di mana Arthur alias si Joker adalah karakter yang cuma mau sukses jadi komedian, tapi dunia tidak pernah adil sama dia. Kedua karakter tersebut adalah contoh karakter yang berbuat baik, tapi tidak pernah mendapat balasan yang setimpal. Dalam case Naruto, dia untungnya bisa membuktikan dirinya dan akhirnya mendapat balasan yang baik. Tapi dalam hal Joker, balasannya malah membuat dia terjerumus semakin menjadi kriminal. Tapi, yang membuat saya sangat terkesan dengan cara Oda membuat cerita adalah bagaimana dia bisa membangun karakter yang simpatik dari jenis karakter apapun. Ia bisa membuat kita simpatis dengan karakter yang serius, seperti dalam hal perkenalan Zeff dan Sanji, dan dalam event yang lebih baru yaitu dengan backstory Doflamingo. Tapi di saat yang sama, ia juga bisa membuat kita simpatik dengan karakter seperti Mr. Tu, si balerina jadi-jadian tersebut, dan Senior Pink yang merupakan cowok om-om yang memakai baju bayi. Dan ketika sudah ada pembuat cerita yang bisa membuat kita simpatik dengan karakter yang memiliki desain seaneh itu, sudah jelas bahwa Oda dan serial One Piece adalah sebuah masterpiece dalam hal membuat karakter yang simpatik. Halo internet, Chas di sini. Thank you sudah menonton video ini sampai habis. Sebenarnya saya yakin masih ada contoh atau perbandingan dari anime, film, atau series yang lain. Kalian boleh tuliskan di komentar siapa karakter yang menurut kalian paling bisa memicu rasa simpati ke kalian. Dan kalau kalian ada ide atau masukan untuk video lainnya, feel free juga untuk di-put di komen. Channel ini akan berfokus untuk membahas hal-hal luar biasa dari anime, film, series, game, musik, atau media seni lainnya. Dan kalau kalian tertarik dengan pembahasan-pembahasan tersebut, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya. Just out.